Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebelum sampai ke keluarga dan anak-anak, kalau pertanyaan berpengaruh atau tidak, ya, gitu. Yang namanya perubahan, apapun terjadi, perubahan kecil aja deh, ya. Anak kita nggak usah pandemi. Anak kita dari sekolah, dari SD masuk SMP, gitu ya. Itu kan yang normal terjadi tuh, nggak perlu sampai menunggu setiap 100 tahun sekali ada pandemi. Itu aja orang tua juga akan berubah kan, Bu, gitu. Ya, betul. Kemudian pada waktu anaknya SMA menuju kuliah, every single change yang terjadi di dalam hidup kita tuh pasti akan sangat menimbulkan perubahan. Dan kalau ditanya apakah saya mengalami perubahan, iya jelas banget, Bu. Saya sudah, ini tahun kedua saya. Dulu pada waktu COVID masuk Indonesia pertama kali, saya hanya dikasih tahu ya nanti kita akan teman-teman sementara waktu working from home, dan tiba-tiba boom, ini sudah tahun kedua saya bekerja dari rumah gitu. Jadi ya itulah yang terjadi, Bu, kurang lebih. Oke. Jadi semua juga pasti mengalami pengaruh ya, Mas Yafet ya. Betul sekali. Bukan hanya anak-anak, orang tua, dan semuanya itu berpengaruh banget terhadap ekonomi dan sebagainya. Exactly. Ya? Bahkan kalau saya boleh lanjutkan nih ya, saya punya data-datanya nih, Bu. Saya mau sharing sebentar, ya, boleh, Bu? Boleh, silakan, Mas Yafet. Oke. Ya, jadi ini untuk menunjukkan kalau teman-teman berada di luar ini, you are beyond blessed actually ya. Ini saya ambil data dari BPS go.id ya, jadi Badan Pusat Statistik ya. Data ini aja, ini banyak banget, cuma saya akan highlight sedikit aja ya. Ini ngomong gini nih, justru di saat pandemi ya, perubahan pengeluaran, 53 responden mengaku bahwa mengalami peningkatan pengeluaran dibandingkan awal pandemi dan PSBB. Coba saya mau tanya, siapa yang setelah pandemi berlangsung kemudian mengalami peningkatan penghasilan? Saya yakin sedikit sekali gitu ya. Rata-rata entah kita stay to the same atau bahkan turun gitu ya. Jadi 52% yang ada di sini yang meningkat. Ini aja kalau kita udah ngomongin masalah duit ya, ini udah pasti ini masalah mulai terjadi. Penghasilan sama atau turun, pengeluaran justru meningkat, artinya kita akan mulai masuk ke dalam situasi keuangan yang sulit, sehingga akhirnya mulailah di sini. Jadi ini kalau ditarik hanya dengan lihat data aja ketahuan. Kalau kemudian terjadi stres itu sangat wajar sekali gitu. Dan yang berikutnya, data kedua adalah kalau kita lihat adalah sekitar 70% itu bekerja, artinya 30% orang itu kehilangan pekerjaannya, Bapak dan Ibu, karena pandemi ini. Saya nggak tahu apakah Bapak dan Ibu adalah salah satunya. Jadi ketika pada waktu itu saya masih ingat pertama kali dihubungi sama Bu Juli dan Bu Ani ya, kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tanti juga, dengan Mbak Anissa pada waktu itu. Sama yes, this is a very tough time, waktu yang sangat berat buat semua orang gitu. So ketika kita ngobrolin tentang itu, saya cuma berpikir bagaimana kita, jadi gimana caranya supaya kita punya sesuatu yang bisa menguatkan diri kita untuk menghadapi situasi yang nggak mudah ini. Karena ini bukan lagi tentang perasaan, ini bukan perasaan Bapak dan Ibu doang. If you feeling struggling, kalau Bapak Ibu merasa bahwa berat banget nih setahun terakhir, valid. Kalau Bapak dan Ibu merasakan banyak yang dirasakan, ini nggak cuma masalah pengeluaran ekonomi ya, begitu ekonomi terdampak, berikutnya adalah psikis orang pasti kena. Psikis orang kena, semakin lama pasti fisiknya juga kena. Dan itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Dan ada sedikit, saya masih ingat tadi ini saya baru buka ya, saya pada waktu pandemi pertama-tama terjadi itu, saya sempat bikin di Instagram saya itu secara ekonomi ya, 1,35 juta pekerja dirumahkan dan 200 ribunya di PHK. Impor turun 3,7%. Inflasi sudah sampai 2,96 pada waktu itu, sampai terakhir ini kalau nggak salah sekitar 4%. Kemudian sektor pariwisata turun sampai 50%. Secara sosial, 9 dari 10 orang pendapatannya terpengaruh oleh pandemi. Yang artinya, kalau Anda penghasilannya tetap sama atau bahkan naik, Anda adalah 1 dari 10 orang aja. Jadi hanya penghasilan yang sama aja, you are beyond blessed actually. Tapi kalau Anda turun, ya that's the reality, semua orang mengalami hal tersebut. Terus kemudian secara sosial hanya 40% masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi secara lengkap. Artinya gini loh, sebelum pandemi itu memberikan makan, menyiapkan segala kebutuhan keluarga itu mudah, tapi sekarang tinggal 40%. Sisanya gimana? Sisanya struggling di situ. Dan satu lagi adalah keluarga menghadapi beban karena perubahan kondisi pandemi saat ini gitu. Jadi
Mungkin itu saja yang menambahkan sedikit yang kalau saya bisa sharing. So this is the data, ini real happen. Jadi kalau Bapak Ibu datang saat ini untuk belajar bersama, congratulations, you did something good for yourself. Terima kasih Bu Juli. Ya, terima kasih Mas Yafet. Ada pertanyaan lanjutan nih Mas Yafet. Boleh Bu, silakan. Mengapa terjadi dampak yang sedemikian rupa yang seperti Mas Yafet sampaikan itu, dan apa yang harus orang tua lakukan ya, terutama orang tua nih, karena kita membahas masalah parenting. Orang tua dalam menghadapi perubahan yang sedang terjadi saat ini, Mas Yafet. Oke, baik. Kenapa kok dampaknya sedemikian rupa? Karena ini sesuatu yang terjadi di seluruh dunia kan, Bu? Sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar yang namanya adalah disruption. Ya, kalau Anda pernah dengar istilah disruption ini adalah perubahan yang terjadi sangat cepat sekali. Jadi tanpa memberikan peringatan, tiba-tiba kita dipaksa berubah. Dan orang nggak ada yang siap. That's the problem. Kalau saya boleh tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, seberapa banyak Anda bahkan ketika kemudian kasus pertama, saya masih ingat ya, bulan Maret tahun lalu, itu kasus pertama adalah 2 orang terkena di klub salsa atau ini ya. Kebetulan saya ingat banget karena salah satu orang yang di komunitas itu kebetulan adalah salah satu pegawai di DBS tuh gitu. Saya ketemu langsung dengan orangnya. Pada waktu itu kita masih belum kepikiran kan kalau kondisinya akan menjadi seperti sekarang. Semua orang masih optimis, kita tinggal ini aja lockdown 2 minggu gitu ya. Lalu semuanya akan kembali, virusnya akan berlalu dan sekarang sudah 1 tahun. Jadi kebayang banget bahwa perubahan yang sebelumnya situasi yang nggak pernah ada panduannya ini terjadi, dan ini kegagapannya tidak terjadi hanya di level keluarga, bahkan pemerintah, dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia. Salah satu contoh yang sangat terjadi sangat jelas itu ya kalau Bapak dan Ibu melihat berita-berita yang ada di Amerika aja negara adidaya. Kalau kita kan selalu disebut sebagai third world country gitu, negara dunia ketiga kan. Mereka negara adidaya aja loh, negara yang sudah infrastruktur bagus, mereka aja kacau balau nih. Jadi akhirnya di situasi tersebut, itulah kenapa orang-orang mengalami yang namanya semacam shake, yang mereka mengalami sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Jadi mereka mengalami guncangan kalau bahasa saya, sehingga kemudian terjadilah, dan ketika kita sebagai orang dewasa terguncang, ya kita nggak siap, nggak usah ditanya siapa berikutnya akan kena, ya udah pasti anak-anak kita kan gitu, karena kitanya nggak siap kan gitu. Dan sebelum sampai saya ingin sharing tentang bagaimana caranya untuk menghadapi hal tersebut, saya ingin menceritakan kepada Anda, karena kita kan topiknya ini adalah berbicara tentang perubahan sebetulnya nih. Gitu. Nah, jadi pada waktu awal-awal tuh beberapa orang sempat minta saya sharing tentang bagaimana sih ngadepin perubahan-perubahan ini gitu ya. Oke. Dari Pastor Adi ya, saya juga kebagian rezekinya. Beberapa anak curhat bermasalah dengan orang tua. Betul banget, Pastor ya. Dan di sini semoga untuk para orang tua sesi hari ini bisa memberikan tips atau trik yang bisa membantu nih. Tetapi saya pikir ini yang paling memberkati saya pribadi, karena saya juga nggak siap nih sebetulnya ketika menghadapi perubahan ya, di mana saya tiba-tiba yang biasanya tiap pagi ke kantor, bekerja ya, dengan baju yang rapi ya, kemudian kalau hari kan saya cuma atasnya yang rapi, kalau ini videonya sampai bawah, Bapak dan Ibu akan lihat betapa seksinya kaki saya gitu ya, karena saya pakai celana pendek gitu, dan itu berubah gitu. So yang terjadi adalah when change happen, ketika perubahan itu terjadi Bapak dan Ibu. Nah, ternyata ada peneliti yang mengatakan, namanya Kubler-Ross nih, dia menceritakan tentang perubahan. Ada 4 state yang akan kita lewati ketika kita menghadapi perubahan. Nah, satu yang perlu ditangkap dari sini artinya apapun state Anda, mau status quo, mau disruption, mau exploration, maupun rebuilding, valid. Gak ada orang yang lemah ketika Anda berada di satu state tertentu. Karena ini adalah proses yang harus kita lewati nih gitu ya. Dan saya akan cerita sedikit. Yang pertama, ketika orang menghadapi pandemi, yang pertama kali mereka masuk ke dalam status quo. Status quo ini adalah situasi di mana orang-orang ini berasa bahwa ini nggak real. Ini ya sebentar aja, pasti nggak akan sampai gimana aja. Ini kan permainan media aja gitu ya.
Jadi orang-orang yang berada di fase ini ya, state-nya status quo, biasanya mereka menjadi denial terhadap situasi yang sedang terjadi. Mereka tidak mau mengakui. Bahkan sampai hari ini, kalau nanti teman-teman mau data yang dari BPS itu kalau dibaca ya, masih ada loh sudah setahun COVID berjalan, masih ada orang berbicara bahwa COVID ini adalah sesuatu yang sifatnya nggak real. Jadi mereka masih denial aja. Ketika orang denial, yang terjadi adalah kayak orang yang sakit. Apa yang terjadi ketika orang sakit tetapi mereka tidak menyadari dirinya sakit? Orang yang sakit yang nggak sadar dirinya sakit, ya udah mau dikirim ke dokter siapa aja juga nggak bisa diobatin. Ya mau ketemu Pastor Adi 10.000 kali pun ya, kalau nggak sadar dirinya sakit ya nggak bisa diapa-apain. Ini yang namanya orang-orang yang masuk denial, gitu. Tetapi denial sebetulnya adalah bentuk self-defense mechanism kita. Jadi self-defense mechanism berbicara gini, cara kita menghadapi perubahan yang sedang terjadi sebetulnya. Jadi cara utama adalah denial. Kenapa? Karena denial ini yang paling enak. Supaya kita nggak cepat-cepat merasakan sakitnya kan gitu. Jadi kalau semisal Anda pernah denial ya nggak apa-apa juga. That's happen and it's okay. Saya juga gitu awal-awal. Gitu ya. Saya hanya berpikir ini nggak akan permanen. Saya berpikir dulunya pekerjaan saya kan terdampak. Contohnya semua kelas saya virtual. Setahun kemarin saya mendeliver kelas semuanya dalam bentuk virtual seperti ini. Dan saya masih berpikir, enggak, paling 3 bulan doang, habis itu kita bisa ketemu lagi. Sampai sekarang nggak bisa, tatap muka sama aja gitu. Sampai kemudian, yang terjadi berikutnya adalah dari denial ini, kita masuk ke dalam yang namanya disruption state. Akhirnya sadar bahwa suka nggak suka perubahan terjadi, di depan mata Anda nggak mau dengar aja TV akan munculin datanya, teman ngomongin, kemudian di sekeliling kita mulai terjadi kena COVID dan segala macamnya, sehingga di fase disruption ini orang menjadi frustasi dengan keadaan. So if you feeling that you are frustasi dengan keadaan yang sedang terjadi, nggak apa-apa. Saya justru mau ngomong sama Anda sehat itu. Karena orang yang bilang nggak apa-apa, artinya Anda denial terus-terusan. Jadi kalau Anda datang ke Pastor Adi, berarti sudah bagus. Karena apa? Mengalami yang namanya disruption nih, Bapak dan Ibu. Artinya Anda sadar bahwa there is something happening and you need someone to help you out. Itu lebih bagus menurut saya. Bahkan di disruption state ini, orang sampai mengalami depresi. Di sini ada Bu Tanti, kalau saya boleh colek Bu Tanti dong, Bu Tanti. Halo Bu Tanti. Bu Tanti. Halo Bu Tanti. Kemarin saya sempat dengar nih, saya mau minta konfirmasinya. Halo Dok, ini kan ada psikologi klinis nih, teman-teman ya. Nah, ketika saya ngobrol dengan teman saya di situ, dia bilang, yang datang ke Halodoc ini rata-rata, mereka itu ngalamin depresi karena WFH. Betul. Dan ini most of the case like that. That is happening. Yeah. Tetapi artinya, bahwa dari sini ke sini, menuju ke sini, ini yang kita namakan progress. Lalu ketika orang sudah melewati ini, adalah masuk namanya state yang namanya exploration. Nah, Anda datang ke webinar hari ini, Anda datang ke Pastor Adi, Anda datang ke Bu Tanti, untuk kemudian konseling dan segala macam, itu Anda mulai exploration, di mana Anda menerima ya sudah COVID terjadi dan saya harus melakukan sesuatu karena kalau enggak saya nggak akan bisa berubah. Dan akhirnya di sini orang mulai bereksperimen dan ketika Anda melewati exploration barulah Anda decision. Anda akan menerapkan cara lama ditambahkan dengan cara baru, gitu. Artinya kan kita nggak serta-merta meninggalkan parenting zaman dulu kan. Karena COVID kan, tetapi kita menambahkan dengan cara baru. That's why we learn today, gitu. Tapi balik lagi, artinya satu, kalau Anda mengalami denial, Anda mengalami frustasi, Anda mengalami depresi, jangan malu. Kalau Anda jatuh bangun di exploration ya, ketika bereksperimen, it's okay. Karena artinya, dengan semua hal yang terjadi dengan data-data tadi, Anda sedang ada satu yang positif bahwa Anda sedang berjuang untuk hidup Anda. Dan ini dialami oleh semua orang. Saya yakin semua orang ini sedang mencoba mencari sesuatu yang baru di dalam dirinya gitu. Jadi ini mungkin Bu Juli yang pertama kali yang ingin saya sharingkan, awareness nih untuk kita semua. Sehingga satu saat nanti kita akan sampai di titik yang namanya integration, di mana kita sudah terbiasa dengan new normal atau cara hidup kita yang baru dalam menghadapi perubahan gitu. Apakah kita akan kembali ke dalam masa sebelum COVID-19? Saya pikir enggak. Kita hanya akan
berubah, kita akan bertumbuh, kita akan grow kalau kita bisa menanganinya dengan benar. Jadi ini adalah yang pertama dulu yang saya ingin sharing awareness-nya, Bu Juli. Dari sini mungkin ada pertanyaan, Bu Juli, silakan kalau mau ditanyakan lebih lanjut. Oke, mungkin ada pertanyaan dari audiens? Nggak ada ya, saya bertanya lanjut lagi ya, Mas Yafet. Boleh. Mas Yafet, ini kan tadi kita udah sampai ke integration. Oke. Mas Yafet, untuk sekarang ini memang kan yang seperti Mas Yafet bilang, begitu banyak orang yang depresi ya. Saya juga pernah menangani beberapa kasus yang depresi sampai anak SMA ya, anak SMA dan kuliah itu sampai mau bunuh diri gitu loh. Jadi itu sampai sebegitu parahnya karena mereka tidak siap dengan cara belajar yang saat ini dengan dari rumah kayak gitu dan tuntutan dari keluarga sendiri dan orang tua gitu loh. Jadi bagaimana sih pentingnya tuh bagi orang tua untuk bisa mampu untuk menguatkan diri mereka sendiri gitu loh. Dan bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perubahan sehingga tidak berdampak ke keluarga dan anak-anak gitu loh, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya kan sampaikan di bagian pertama, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Tanti ya, lebih tentang parentingnya. Tetapi saya mau menyampaikan ini, prinsip dasar. Kita ini adalah ketika kita menjadi orang tua, kita ini adalah leader kan sebetulnya. Leader bagi keluarga kita, pemimpin bagi keluarga kita. Sama seperti Pastor Adi juga adalah pemimpin bagi jemaatnya kan. Menjadi orang tua, quote and quote. Jadi prinsipnya seperti ini. Ketika kita menjadi pemimpin, pertanyaannya adalah siapa orang yang harus pertama kali dipimpin? Itu yang sering kali saya tanyakan. Jadi ketika kita bisa menemukan jawaban itu dengan baik, maka kita akan bisa menemukan cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi yang berubah ini tadi yang seperti yang ditanyakan oleh Bu Juli kan gitu. Nah, kalau menurut saya nih, kalau saya boleh sharing, sebelum kita bisa memimpin orang lain nih, sebelum kita bisa memimpin anak-anak kita, sebelum bisa kita memimpin jemaat kita, atau tim kita di kantor, atau siapapun gitu ya, maka yang pertama kali harus bisa dipimpin adalah yang di sini kan gitu. Karena kita nggak akan bisa memimpin orang lain kalau kita aja nggak bisa memimpin yang ada di sini, diri sendiri kan. Ini kan yang paling susah dikasih tahu kan yang ini kan. Ngasih tahu orang lain itu kan paling gampang. Tapi begitu kita ngasih tahu diri sendiri, jangan salah. Tetapi percayakah Anda, kalau Anda fail untuk memiliki kesadaran tadi yang saya sampaikan di sini contohnya. Anda aja nggak sadar posisinya sekarang lagi di mana. Apakah Anda lagi frustasi? Anda nggak tahu Anda lagi frustasi. Saya jamin anak-anak Anda akan jadi sasaran frustasinya Anda. Kalau kemudian Anda juga lagi depresi, anak Anda depresi lagi, gimana caranya orang depresi bisa menolong orang lain yang depresi? Ya nggak masuk akal. Jadi artinya yang pertama menurut saya, yang harus kita lakukan adalah satu, kita harus bisa grasp the situation, yang artinya kita harus bisa mulai memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, di bagian ini saya akan sharing ada satu alat sederhana yang bisa digunakan untuk namanya kita bisa lebih baik dalam menangani change yang sedang terjadi ini Bapak dan Ibu. Nah, tools-nya di sini tuh namanya adalah internal power system. Jadi saya yakin semua orang Bapak Ibu, setiap kita memiliki ini semua. Bahwa setiap manusia itu memiliki yang namanya pikiran. Pikiran kita akan menentukan perasaan. Perasaan akan menentukan tindakan kita dan tindakan kita akan menentukan hasil. Jadi idenya adalah seperti itu. Dan internal power system ini, di situ. Internal power system ini berbicara bahwa kalau pikiran kita negatif, perasaan kita akan menjadi negatif, tindakan kita akan menjadi negatif dan hasilnya akan negatif. Contoh sederhana. Kalau kita sebagai orang tua melihat kondisi anak-anak kita yang sekarang sekolah dari rumah nih, school from home ya. Terus pikiran kita sudah ngomong gini, aduh mati ini kerjaan tambahan bagi gue. Duh, jadi guru ini sekarang juga. Udah harus kerja jadi guru. Maka yang berikutnya terjadi, pikirannya ngomong gitu ya. Perasaannya gimana? Gak mungkin perasaannya happy, saya jamin. Perasaannya pasti berat. Hidup kayaknya susah. Terus tindakannya gimana? Tindakannya ya terpaksa aja ngikutin anaknya. Kalau anaknya rewel gimana? Dimarahin anaknya gitu. Dan akhirnya apa? Seperti yang tadi di-sharingkan sama Bu Juli,
akhirnya hubungannya kan banyak tuh nih cerita sekarang ya, ketika sekeluarga di rumah jadi semakin sering berantem karena orang nggak berhasil menguasai yang paling dasar di pikirannya dia. Jadi sekarang setelah Anda menyadari bagaimana kondisi Anda yang ada di sini, coba deh kalau kita boleh mengambil waktu sebentar ya saat ini, apa yang kalau kita dengan jujur menjawab ya, ketika kita menghadapi situasi di mana keluarga kita semua berada di rumah, kemudian anak-anak kita berada di rumah, pikiran kita terhadap situasi itu apa? Itu penting. Kalau pikirannya negatif gimana? Nggak apa-apa. Lebih baik Anda sadar dengan pikiran negatif Anda daripada Anda nggak ngerti pikiran Anda kayak apa. Karena balik lagi, hanya orang yang sadar dengan situasinya, hanya orang yang sadar dirinya sakit itu yang bisa disembuhkan menurut saya. Kalau Anda nggak pernah mau belajar menyadari dengan jujur, karena kan ada yang namanya toxic positivity nih, yang ngomong gini, nggak apa-apa ya, baik-baik aja, semuanya harus disyukuri. Itu kayaknya bagus, tapi nggak bagus menurut saya. Kalau Anda lagi jengkel ya nggak apa-apa, tetapi jangan jengkelnya kemudian dilampiaskan. Jengkelnya diakui nih ceritanya. Kalau Anda lagi negatif ya nggak apa-apa, namanya juga masih manusia, belum jadi Tuhan Yesus kan ya di sini ceritanya, belum Tuhan masih, ya nggak apa-apa. Tetapi kesadaran Anda terhadap apa yang terjadi di pikiran Anda itu akan sangat menentukan perasaan Anda. Perasaan Anda akan menentukan bagaimana tindakan Anda, dan tindakan Anda akan menciptakan hasil. Jadi kalau Anda nggak sadar tentang apa yang terjadi di pikiran Anda, jadi kalau pikiran kita sudah nggak sadar dengan apa yang terjadi, jadi makanya hasilnya juga nggak jelas. Karena ini nyambung. Kalau pikirannya nggak jelas, terus kemudian keluarganya jadi nggak jelas, iya nyambung pikirannya kita terhadap situasi aja nggak jelas kok, gimana kita berharap hasil keluarganya jelas. Atau kalau pikirannya ruwet nih ceritanya ya, udah nggak bisa, gue pusing, ya hasilnya ya pusing, nyambung, karena nanti perasaan dan tindakannya akan naruh. Nah jadi yang pertama langsung aja, yang harus kita lakukan adalah ada 3A namanya yang harus kita lakukan untuk menyadari tadi pikiran, perasaan, tindakan, dan hasilnya. Yang pertama adalah bangunlah awareness Bapak dan Ibu sekalian. Kunci dari berubah itu selalu adalah tentang aware. Sadar tentang situasi yang lagi terjadi terhadap diri kita. Saya belum ngomong parenting, nanti parenting akan Bu Tanti yang jelaskan. Tetapi Anda nggak akan bisa menjadi orang tua yang baik kalau Anda nggak sadar dengan situasi Anda. Meskipun situasi tersebut nggak nyenengin. Ya. Jadi sadari dan ambil waktu untuk mengevaluasi bagaimana pandemi ini berdampak terhadap kesehatan Anda. Baik secara, kalau di sini kan sebenarnya gini, bisa secara fisik, secara psikologis, secara sosial, secara environmental ya, tentang secara fisik, secara psikisnya kita terhadap lingkungan dan juga sosial. Dampaknya itu seperti apa? Ini yang perlu kita cek, baik atau enggak. Kita dalam posisi yang lagi lemah atau dalam posisi yang lagi baik? Butuh bantuan enggak? Nah, ini yang penting. Nanti semoga Bu Tanti bisa memberikan, sebagai psikolog bisa menambahkan ya. Butuh bantuan nggak? Karena seringkali budaya di Indonesia kan gini, orang apalagi kalau kita sudah hidup di lingkungan yang rohani ya, kalau kita ngeluh itu kayaknya nggak rohani gitu. Orang dekat sama Tuhan kok ngeluh gitu ya. Tapi saya mau assure kepada Anda, nggak apa-apa, lebih baik Anda jujur dengan situasi kita. Jangan sampai tiba-tiba satu titik karena kita ngepres semua perasaan-perasaan negatif itu, tiba-tiba meledak, dan kalau sudah meledak itu sudah susah, karena ini sudah ditekan selama setahun lebih gitu. Dan setelah Anda aware dengan situasinya, yang kedua adalah tentang meng-acknowledge. Acknowledge itu important. Orang sadar dirinya sakit, nggak mengakui sakit pun juga nggak bisa ditolong. Jadi Anda harus mengakui. Saya ngomong hari ini bukan berarti saya nggak termasuk dari bagian yang mengalami frustasi dan depresi menghadapi perubahan ini. Saya termasuk yang di situ kok. Saya aware dan saya mengakui. Dan saya mencari pertolongan ke orang-orang yang bisa membantu saya untuk saya menjadi lebih baik gitu. Acknowledge adalah titik di mana Anda mengakui bahwa iya, kondisinya saya kewalahan dengan situasi ini, dan kemudian saya mengakui ini terhadap diri saya sendiri. Saya kemudian
banyak waktu itu di awal-awalnya karena saya beneran stres Bu Juli, karena biasanya saya ketemu orang nih di kelas, sekarang situasinya harus dengan screen. Saya kemudian datang dengan ke teman-teman saya, kebetulan saya punya beberapa teman-teman yang juga coach ya, jadi saya minta di coaching sama mereka, mencari apa yang terjadi di dalam, sampai kemudian saya catch up dengan situasi gitu. Tapi acknowledge ini penting, hanya orang yang mengakui dirinya sakit yang bisa ditolong. Kalau Anda ingin menolong anak Anda ingin menolong keluarga Anda, orang pertama kali yang harus ditolong adalah diri Anda. Dan yang terakhir adalah tentang action. Action ini adalah tentang perubahan. Apa yang mesti diubah, tetapi action ini tergantung dari apa yang muncul ada di sini nih. Jadi ini masih berbicara tentang self, belum nyampe others. Tapi saran saya Bapak dan Ibu, para orang tua sekalian, kalau Anda ingin menolong keluarga Anda, tolong dulu diri Anda. Kalau Anda ingin menjadi orang tua yang baik, jadilah orang yang baik terhadap diri Anda terlebih dahulu. Seringkali saya menemukan orang tua, saya punya teman yang kayak gitu nih, beneran ya. Mereka tuh merasa bersalah ketika mereka memberikan perhatian terhadap dirinya gitu. Seorang ibu nih ya, saya punya teman seorang ibu, dia bekerja, dia punya anak 3, dia punya bisnis 2, dan tiap kali ketika dia merasa butuh waktu untuk sendiri itu dia merasa bersalah. Ini sering terjadi nih saya lihat gitu ya. Tetapi pada waktu saya sempat bilang kepada dia, loh, kalau kamu aja nggak bisa taking care kepada dirimu sebagai seorang ibu, gimana kamu bisa ngejagain anak-anakmu? Kalau kamu sakit, kalau kamu nggak melakukan, kalau kamu nggak nerima kondisi ini, ya nggak bisa. Karena bagaimanapun kita tetap punya limitation, kita terbatas. Jadi itu aja menjawab pertanyaan dari Bu Juli. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Yafet. Waduh, bagus banget ya. Jadi memang yang penting, yang pertama yaitu kita bisa memanage diri sendiri, terus baru bisa keluar ya Pak Mas Yafet. Oke, mungkin ya itu juga sudah menjawab. Tadi ada pertanyaan nih Mas Yafet. Tunggu ya, bentar. Oke, Mas Yafet, anak-anak kita sekarang kan lahir di era digital, sementara kita orang tua lahir di era sebelumnya. Bagaimana mendampingi belajar anak-anak di era digital sekarang yang masih terkendala dengan jaringan komunikasi, internet? Mohon pencerahan. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu. Thank you. Yang pertama, balik lagi saya akan sampaikan menggunakan yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Wati. Bu, jadi yang namanya proses berubah itu akan selalu kita akan frustasi. Jadi nggak apa-apa Ibu kalau frustasi dengan kondisi internet yang nggak baik. Don't hard on yourself, jangan terlalu keras ke diri sendiri gitu. Ini beneran. Ini seringkali yang di skip nih ketika kita ngasih saran. Satu, balik lagi, Ibu mesti bisa baik terhadap diri sendiri. Maksudnya gini, ketika gaptek ya nggak apa-apa gaptek. Memang kita nggak lahir di era ini kok ya, era teknologi, anak-anak kita yang di sana. Dan yang kedua, mungkin setelah kita bisa mengatasi gitu ya, kalau proses belajar itu sebetulnya yang paling berat adalah karena kita frustasi terhadap perubahannya biasanya orang-orang ketika orang belajar sesuatu. Jadi, tetapi yang saya bisa pastikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian adalah ketika Anda melakukan sesuatu yang baru, yang berikutnya terjadi, Anda akan frustasi. Kenapa frustasi? Karena ada masalah. Udah, itu tuh hukum yang kayak gini, kalau Anda keluar kena hujan ya basah. Kalau Anda belajar sesuatu yang baru kemudian Anda frustasi, ya itu kayak gitulah kurang lebih. Jadi terima itu dulu supaya ketika Anda kemudian mengalami kesulitan di dalam menghadapi situasi yang terjadi, Anda nggak keras terhadap diri sendiri gitu. Percayalah, karena saya basically adalah orang yang sangat perfeksionis dulunya. Sampai kemudian saya mulai belajar tentang hipnoterapi, counseling, coaching, dan kawan-kawan. Saya mulai belajar, semakin saya baik terhadap diri saya, maka saya juga akan semakin baik terhadap orang lain. Semakin saya menyayangi diri saya, maka saya juga akan semakin menyayangi orang lain. Konteksnya kepada orang tua juga sama. Sebelum Anda bisa menyayangi anak Anda dengan sungguh-sungguh, you have to love yourself first sebagai orang tua. Gitu. Dan yang kedua, setelah selesai dengan diri sendiri adalah untuk mendampingi anak-anak, nggak bisa enggak ya harus mulai belajar tentang teknologinya gitu. Nah sekarang sebetulnya kalau saya lihat sudah banyak sekali seminar di YouTube dan segala macam mungkin yang bisa ngajarin tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk menghadapi perubahan yang sekarang ini gitu. Jadi itu bisa digunakan. Jadi ini berbicara tentang memiliki kebiasaan atau habit untuk belajar.
Jadi belajar ini bukan cuma miliknya anak-anak kita, belajar ini juga adalah bagaimana kita sebagai orang tua juga beradaptasi, ya. Dan yang ketiga, kalau tentang jaringan internet, ya menurut saya ini sesuatu yang mesti dicari alternatif di tempat Anda, gitu. Tetapi semisal jaringannya memang nggak bisa bagus, karena kebetulan orang tua saya juga di daerah, dan seperti kita tahu ya, daerah itu internet nggak bagus, ya udah, kita harus bisa berdamai dengan jaringan internet yang ada gitu ya. Menurut saya sih gitu ya. Karena kalau nggak berdamai, kita akan frustasi terus-terusan, karena ini masalah provider, nggak bisa diapa-apain. Terima kasih itu aja Bu Juli, thank you. Ya, makasih juga untuk siapa tadi, Ibu Wati ya, atas pertanyaannya. Saya mungkin menambah dikit, saya juga dulunya saat pandemi ini kan saya juga gaptek sebenarnya Mas Yafet. Jadi banyak belajar ya dari anak gitu ya. Jadi kayak IG Live, terus kayak Zoom kayak gini, sampai untuk kalau umpamanya sampai sekarang udah ahli ya Bu, jadi moderator kita semua ya Bu. Yes. Itu baru belajar. Kan kata Mas Yafet kan harus belajar terus. Jadi kan kita belajar juga terus, dan ya saya puji Tuhan, maksudnya saya juga dikenalkan dengan teman-teman yang mau terbuka untuk membantu untuk belajar. Dan ya itu memang kita memang harus belajar terus, karena teknologi akan semakin maju ya, bukan mundur dengan seiring berjalannya waktu gitu ya. Oke, Mas Yafet, mungkin sampai di sini dengan Mas Yafet nih ya. Ada pertanyaan lagi kayaknya nih Mas Yafet, coba saya lihat dulu ya. Oke, Mas Yafet, anak saya 1 kelas 7. Saya itu sudah berusaha membimbing anak-anak saya, yang tentunya dengan cara saya di usia saya 58 tahun. Saya tadinya wira swasta yang total terhenti. Pasti stres. Untuk anak saya belajar, saya mulai dari ngomong baik-baik terhadap anak, bahkan untuk hal tersebut saya tungguin. Tapi dia tidak suka, tapi banyak pelajaran yang dia tidak fokus dan beberapa tertinggal. Jadi antara belajar film, musik, mainnya semua by internet. Semula saya ngomong baik-baik, agak tinggi, marah, terus saya diemin, terus marah lagi, tapi dia cuek aja. Bahkan dari bangun tidur untuk aktivitas apapun yang dia buat, terus sambil bersepeda keliling meja makan, kadang sampai jam 12 malam pun alhasil bangun siang dan kacau semua kegiatan. Sekarang saya bingung harus apa. Mohon panduan dari Ibu Amelia. Baik, terima kasih Bu Amel. Terima kasih Bu sudah sharing pertanyaan ini. Saya yakin juga ini bukan satu-satunya Ibu yang mengalami, Bu. Menurut saya banyak orang tua juga yang mengalami hal seperti itu, gitu ya. Mungkin yang pertama kali balik lagi ya, karena ini saya lihat bahwa Ibu mengalami dari wirausaha kemudian berhenti nih. Jadi yang pertama adalah coba cek kondisi Ibu terlebih dahulu. Ini serius akan ngaruh banget dengan cara Anda menangani anak Anda. Kalau semisal bahwa kondisi perubahan ini dan kemudian itu menimbulkan dampak yang membuat Ibu merasa bersalah, atau Ibu merasa gagal, atau Ibu merasa kalah gitu ya, saya nggak tahu, karena ini mungkin perlu digali ya gitu. Intinya adalah sebelum Anda menghadapi anak Anda harus dealing dengan diri Anda. Karena lebih gampang menurut saya kalau kita sebagai orang tua, kita ini dealing dengan anak kita. Ya, daripada kita menghadapi diri sendiri. Tapi ketika kita nggak bisa menghadapi kita dengan situasinya kita dengan yang terjadi tadi, yang saya khawatirkan adalah akhirnya kita menjadikan anak ini sebagai pelarian terhadap rasa stresnya kita, terhadap situasi yang sedang terjadi. Karena orang ketika mengalami masalah, itu mereka cara berlarinya kan macam-macam. Bisa jadi akhirnya ke anak, bisa jadi ke gereja aja, ada kan orang yang ke gereja, tapi sebetulnya karena dia pelarian gitu, bukan karena mau mencari Tuhan. Banyak saya temukan gitu. Apakah salah? Enggak. Tetapi ada cara yang lebih sehat menurut saya, yaitu hadapi setelah Anda deal dengan itu. Semisal nanti nih butuh bantuan ke Pastor Adi contohnya ya, mungkin bisa dengan Bu Juli, Bu Tanti sebagai psikolog ya. Setelah itu selesai, baru nanti adalah tentang dengan anak gitu. Balik dengan paradigma bahwa kita sebagai orang tua itu adalah pemimpin ya, dan berarti mereka adalah orang-orang yang perlu kita ayomi ya, karena kita adalah sebagai pemimpin. Ada satu kata kunci yang namanya adalah engagement. Engagement ini adalah tentang membangun hubungan gitu. Kalau anak zaman dulu ini terjadi, generasi itu beda-beda. Saya yakin anak-anak sekarang udah nggak bisa kayak anak-anak zaman dulu yang kalau diancam nurut masalahnya. Kenapa?
karena internet mengubah segalanya. Mereka mendapatkan informasi yang banyak. Mereka adalah generasi yang pintar. Penelitian menunjukkan generasi milenial dan generasi Z, yaitu anak-anak yang lahir di tahun 81 ke atas ya, yang lahir, mereka itu adalah generasi yang pintar, tetapi mereka generasi yang fragile, yang secara emosional nggak stabil. Itu udah ada penelitiannya. Jadi makanya, karena mereka pintar dan mereka nggak stabil secara emosional, ketika kemudian sebagai orang tua, kita nggak bisa memahami mereka, karena kan kalau zaman dulu ketika kita jadi anak kan orang tua kita, ya lu anak, lu harus nurut gitu. Sekarang kan nggak bisa gitu. Jadi mereka akan melawan nih. Jadi dalam rangka menciptakan engagement, mungkin saran saya ajaklah untuk ini Bu, untuk berdiskusi sebetulnya ya. Jadi nggak bisa satu arah. Jadi sebagai orang tua kita juga harus mengajak mereka berdiskusi, dan ini kuncinya, berdiskusi itu pasti melelahkan nggak? Kalau kita aja nggak sabar dengan situasi kita akan ke bawah. Jadi setelah kita bisa ngobrol dan cari tahu kenapa sih dia kok nggak fokus, kenapa sih dia kok kemudian jadi nggak bisa melakukan itu dan segala macamnya, barulah nanti kita cari jalan keluar yang bisa disepakati bersama-sama. Kata kuncinya menurut saya adalah kesepakatan. Jadi mengajarkan mereka juga bertanggung jawab. Karena ketika kita mengajak berdialog, artinya kalau kita nyuruh, yang bertanggung jawab adalah yang nyuruh. Tapi kalau sepakat, kedua belah pihak ini harus bertanggung jawab untuk membuat perubahannya terjadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Yafet, penjelasannya. Mungkin untuk lebih jelasnya, kalau ada pertanyaan lagi bisa ditulis ya, atau dikirim ke panitia. Kita masuk ke sesi 2. Udah masuk sesi 2 dengan Mbak Tanti. Halo Mbak Tanti. Mbak Tanti? Ya. Apa? Apa kamu? Videonya. Ya, apa kabar nih Mbak Tanti? Sehat? Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Iya, baik. Terima kasih baik, Ibu. Terima kasih ya Mbak Tanti, waktunya nih di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk kita nih ya. Nah, sekarang sama-sama dengan senang hati. Iya, Mbak Tanti, mungkin saya mau nanya dulu nih sekilas, Mbak Tanti kesibukannya sekarang apa sih Mbak Tanti? Mohon maaf, Mbak Juli, boleh bilang? Kesibukan Mbak Tanti saat ini apa aja nih? Oh, oke, baik. Mohon maaf karena saya tidak menggunakan headset, jadi suaranya agak kurang fokus ya. Kesibukan, oh ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Juli, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu di rumah. Selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Ada Pak Suwito dan Bapak Ibu yang lain. Iya. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kami ya. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Baik, saya akan mulai jawab pertanyaan Mbak Juli. Ya, kesibukan saya sekarang lebih banyak di biro saya di Vidya Development Center. Jadi sebuah biro atau klinik untuk konsultasi psikologi pada anak, remaja, dan dewasa. Kemudian ada juga untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus, begitu. Kesibukan yang lain sementara masih konsultasi secara online di Halodoc. Kemudian di Rumah Sakit Sari Asih. Kemudian ada juga di beberapa tempat yang belum bisa dimulai karena satu dan lain hal. Begitu Mbak Juli. Ya, terima kasih Mbak Tanti. Sibuk banget nih ya, tapi ya syukur Mbak Tanti mau nih bantu kita untuk berbagi ilmu nih ya. Mbak Tanti, saya mau nanya nih Mbak Tanti, apakah ada perubahan yang dialami oleh keluarga khususnya dalam hal parenting selama masa pandemik ini, Mbak Tanti? Ya, sebelum menjawab, saya coba share PowerPoint saya. Ya, silakan. Mas Yafet mungkin bisa bantu kalau kita.
Oke, ini Mbak Tanti. Oh ya. Mungkin yang halaman pertama boleh? Oke. Halaman pertama. Ya, udah Mbak Tanti. Ya, oke. Jadi sebelum membahas ke yang sesungguhnya, tentunya dari pertanyaan Mbak Juli, apakah ada pengaruhnya, apakah ada perubahan di masa pandemik ini terhadap pola asuh? Tentu saja sangat ada, gitu ya. Nah, mungkin tidak hanya terhadap pola asuh, tetapi terhadap pekerjaan. Nah, utamanya dari pekerjaan dulu. Pekerjaan ayah bunda yang biasanya setiap pagi ke kantor, kemudian sore baru sampai ke rumah, jadi mungkin kurang bisa melihat aktivitas sehari-hari anak, gitu. Demikian juga dengan anak yang setiap pagi sampai siang harus ke sekolah, gitu. Nah, karena adanya pandemik ini tentu ini merubah semuanya, gitu. Merubah kebiasaan-kebiasaan yang sehari-hari dilakukan. Nah, pada saat pandemik ini akhirnya apa? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Mereka harus bekerja dari rumah, gitu ya. Bekerja dari rumah, anak pun sekolah dari rumah dengan segala problematikanya. Mungkin terkait fasilitas mungkin yang belum memadai. Kemudian ketika ada fasilitas sudah memadai, mungkin juga alat pendukungnya yang lain, misalnya sinyal yang kurang. Nah, ini tentu saja membuat anak-anak kita menjadi lebih stres ya terhadap aktivitas hariannya, gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin berubah dan kita sebagai orang tua juga perlu beradaptasi, gitu. Boleh? Oh ya, oke. Kemudian begini, apa sih yang harus dilakukan? Nah, harus dilakukan sebagai orang tua itu banyak sekali. Nanti akan kita bahas setelah masuk pada materi yang berikutnya, gitu ya. Nah, ini menyebabkan, oke, kita ke slide yang pertama, Bu Juli, mohon maaf. Ya, Fred. Ya, peran ganda orang tua. Oke, nah di sini ada peran ganda sebagai orang tua. Jadi orang tua di sini artinya dia juga sebagai pekerja, perannya dia sebagai pekerja. Dia bekerja di rumah, gitu ya. Dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Sementara di sisi lain dia juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Nah, ketika semua itu dilakukan secara bersamaan di rumah, nah ini yang kemungkinan akan menimbulkan berbagai reaksi-reaksi baru ya, terutama dengan perubahan suasana hati yang mungkin di sini ayah bunda menjadi lebih bisa jadi lebih stres, mungkin juga jadi merasa lebih cemas, jadi tidak nyaman. Satu sisi dia harus menyelesaikan pekerjaan, misalnya udah jam 3 ternyata pekerjaan belum selesai, sementara melihat anak-anak mengeluh, papa mama ini tugasnya nggak selesai juga, tolong dibantu dan sebagainya. Nah, ini dia, betul. Orang tua stres. Betul. Nah, peran-peran ganda inilah yang mungkin sekarang ini dialami, sehingga memungkinkan perlakuan atau respon orang tua terhadap anak menjadi berubah. Yang mungkin tadinya lebih sabar, lebih mau mendengarkan, lebih bisa mengarahkan, tapi karena satu dan lain hal tersebut dituntut pekerjaan selesai, dia jadi mungkin lebih emosional, lebih mudah marah, lebih kasar mungkin ya. Bisa jadi, mohon maaf, mungkin ketika Bapak Ibu kurang bisa mengontrol dirinya, akhirnya melakukan tindakan kasar seperti memukul, berteriak, dan lain sebagainya. Itu saja terjadi. Kepala jadi pusing. Oke, slide berikutnya.
Nah, ini dia. Apa akibatnya yang timbul dari peran ganda tersebut? Seperti tadi yang saya sampaikan, gitu ya. Timbulnya atau munculnya peran ganda. Yang jelas, yang paling sering dirasakan oleh Bapak Ibu itu perubahan suasana hati, gitu ya. Jadi terlihat lebih stres, mungkin juga jadi terlihat lebih galak, gitu ya. Itu mungkin terjadi pada beberapa orang, tapi mungkin saja ketika Bapak Ibu memiliki manajemen stres atau mengelola emosinya dengan baik, mungkin ini tidak akan terjadi, gitu ya. Nah, kira-kira ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, yang kita merasa tertekan, menjadi lebih tidak komunikatif terhadap anak dan mungkin juga terhadap keluarga yang lain, apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Gitu. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang mindful parenting. Apa itu mindful parenting? Mindful dari kata kemampuan untuk hadir dan sadar sepenuhnya pada momen yang sedang terjadi. Jadi begini maksudnya ayah bunda. Ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, gitu, biasanya kan misalnya anak kita bertanya, mungkin yang masih kecil, ayah bunda tolongin dong, aku nggak bisa pasang ini nih, tolong. Nah, mungkin belakangan ini atau kemarin-kemarin ayah bunda hanya merespon, oh iya bentar ya dek, tanpa menoleh, tanpa menghampiri, gitu, tanpa ikut merasakan kesulitan yang dialami oleh anak. Nah, di dalam mindful parenting ini kita dituntut, kita menghadirkan diri kita, menghadirkan perasaan kita. Jadi tidak hanya fisik ya ayah bunda ya, tidak hanya fisik yang ada di sebelah anak-anak kita, tetapi yang paling penting adalah kehadiran kita secara emosional, gitu. Ini yang dimaksud dengan mindful parenting. Jadi kita juga di sini akan akan memiliki perhatian atau dituntut memiliki perhatian lebih tinggi terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, gitu. Jadi ketika kita sedang berinteraksi dengan anak, sebaiknya kita fokus sama aktivitas yang terjadi. Kita singkirkan dulu aktivitas lain atau beban pikiran yang lain. Kita letakkan dulu sebentar, gitu. Kita fokus sama anak. Karena apa? Dengan cara yang seperti itu, akhirnya anak bisa merasa menjadi lebih diperhatikan, gitu. Oh, ayah bunda kayaknya benar-benar perhatiin aku nih, gitu. Jadi dia merasa secara sadar, dia merasa bahwa ayah bunda lebih perhatian sama dia. Dengan begitu sebaliknya, anak juga menjadi lebih nurut. Karena apa? Karena merasa dipenuhi semua kebutuhan psikologisnya. Misalnya ketika mereka bertanya, ayah bunda menjawab dengan benar-benar menjawab, dengan cara menatap muka, kemudian boleh juga bersentuhan, misalnya mengusap punggungnya, mengusap rambutnya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan mindful parenting. Jadi kita melibatkan secara sadar kehadiran emosi kita, kehadiran pikiran kita terhadap aktivitas yang sedang dilakukan dengan anak. Berikutnya. Nah, tujuan mindful parenting itu apa? Di sini ada dua, yaitu merespon dengan sungguh-sungguh perilaku anak dibandingkan hanya sekedar bereaksi, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Seperti tadi yang saya jelaskan di awal secara singkat, bahwa ketika anak-anak membutuhkan pertolongan atau ingin melakukan komunikasi dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita merespon dengan sungguh-sungguh, nggak cuman iya dek, bentar ya, kemudian sudah hilang. Nah,
di sini kita harapkan sebagai orang tua mau bereaksi, mau merespon apa kebutuhan anak gitu. Jadi dengan cara kalau mungkin yang masih kecil kita bisa menghampiri, kemudian bertanya mau apa deh gitu. Jadi tidak dengan jarak jauh. Jadi hadirkan fisik kita, kemudian kita lakukan interaksi secara emosional. Maksudnya emosi kita terlibat dengan betul-betul. Itu nggak cuma kehadiran fisik, tapi pemikiran kita masih kemana-mana, masih ingat sama pekerjaan. Mungkin masih ingat sama, aduh tadi ke warung ternyata beli cabai masih kurang 5.000 ya. Nah itu dia nggak boleh nih Ayah Bunda ya. Jadi harus fokus gitu, terlibat secara fisik dan mental. Nah tujuannya lagi apa? Memelihara hubungan orang tua dan anak gitu ya. Nah dengan teknik yang mindful yang seperti ini, secara otomatis hubungan antara orang tua dan anak itu akan lebih terpelihara. Karena apa? Di sini orang tua fokus terhadap apa yang dilakukan dan apa yang dirasakan oleh anak, gitu ya. Nah, kemudian memberikan respon yang sesuai. Dengan cara yang seperti itu, akhirnya anak juga merasa bahwa oh, aku jadi tambah sayang nih sama ayah, sama bunda, karena bunda perhatian sama aku, bunda mau jawab aku nanya apa, bunda juga mau ngajakin aku bermain, mau ikut bermain. Nah, seperti itu. Dari hal yang kecil ternyata dampaknya luar biasa. Itu ya, ayah bunda. Boleh slide selanjutnya, Mas Jafet. Oke. Di sini ada faktor-faktor mindful parenting. Nah, di sini ada 3. Kesadaran, kemudian bahwa parenting juga mempunyai tujuan jelas, gitu ya. Nah, kesadaran yang dimaksud ini apa? Yang kita lakukan sebagai orang tua, ketika kita mengasuh anak itu lakukan dengan kesadaran yang penuh, gitu. Jadi perhatian kita itu pada hal atau pada kejadian yang sekarang, gitu ya. Yang sekarang sedang terjadi, yang sekarang sedang dilakukan dengan anak itu. Jadi kita melibatkan emosi kita, perasaan kita, dan menyadari betapa hubungan kita sama anak ini akan menjadi sebuah momen kebersamaan yang mungkin ketika kita nanti berapa tahun kemudian mungkin sudah hilang momennya. Tapi apa? Dengan kita menghadirkan perasaan kita, kesadaran kita, akhirnya momen yang mungkin hanya biasa-biasa aja buat orang lain, tapi ternyata bisa diingat anak sampai kapanpun, gitu. Dan ini menjadi nilai plus ya. Ketika anak dewasa dia akan mengingat kembali, oh dulu ayah bunda kalau lagi ngomong sama aku fokus banget, nggak lihat kemana-mana, nggak mikir apa-apa, gitu. Jadi itu positifnya nanti yang akan diingat oleh anak. Kemudian yang poin kedua adalah bertujuan jelas. Jadi ya seperti tadi, kita punya tujuan nih ketika kita mengasuh anak-anak kita. Ketika kita mengadakan suatu aktivitas bersama, hubungan dengan anak kita punya tujuan gitu ya. Akhirnya apa? Dengan kita punya tujuan yang jelas, misalnya, oh ya, aku nanti pengen anakku menjadi seseorang yang punya etikat yang baik, kemudian punya attitude yang baik, kemudian punya motivasi yang besar, kemudian punya pemikiran-pemikiran yang positif, terus akhirnya bisa mencapai sesuatu yang diinginkan di masa depan. Jadi dengan punya tujuan yang seperti itu, akhirnya orang tua jadi menyadari, oh ya, dengan begitu aku sebagai orang tua harus mengasuh anakku dengan sebaik mungkin. Gitu. Yang poin ketiga adalah sikap tidak menghakimi. Jadi maksudnya
Kalau contoh sehari-hari, misalnya begini, misalnya anak-anak nangis ketika main, misalnya nggak sengaja minum deh, misalnya nggak sengaja memecahkan gelas yang dipakainya, gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua tidak langsung, kenapa itu kok bisa pecah gelasnya? Hati-hati dong kalau minum. Nah, kita hindari sikap yang seperti itu. Jadi kita tidak menghakimi. Alangkah baiknya kita menanyakan, kenapa? Maaf ya, background soundnya kurang. Kenapa gelasnya pecah? Gitu. Kita tanya baik-baik, kenapa bisa pecah gelasnya? Atau mungkin kamu kurang berhati-hati pegangnya, atau kamu kurang fokus waktu minum. Gitu. Nah, jadi tanyakan dengan baik, kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Jadi tidak langsung menghakimi, gitu ya. Kemudian berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menjelaskan. Nah, cara-cara sederhana seperti ini akan sangat berguna di masa depan nanti, gitu ya. Jadi suatu saat anak-anak kita menghadapi permasalahan di sekolahnya, kemudian di tempat pekerjaannya, dia mampu menjelaskan, gitu. Jadi tidak ada kesempatan adanya judgement dari orang lain. Nah, jadi kita latih dari mulai sejak dini, gitu. Latih anak kita untuk memberikan penjelasan, alasannya, kenapa sesuatu kok bisa terjadi. Nah, ketika itu sudah dilakukan, orang tua bisa memberikan masukannya, advice-nya apa. Oh, berikutnya berarti kamu harus lebih fokus kalau lagi minum, atau kamu taruh gelasnya baik-baik, nggak boleh di pinggir tapi di tengah, gitu. Ya, terus Asuh juga. Ya, batasi. Ya. Maaf, waktunya ya agak cepat, Mbak. Waktunya. Oh, baik. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Poin-poin aja mungkin. Oke. Jadi keterampilan apa yang diperlukan dalam mindful parenting? Jadi di sini ada mendengarkan. Jadi apa? Orang tua dituntut atau harus berlatih untuk mendengarkan apa perasaan anak, apa yang diinginkan anak itu. Jadi tidak melulu orang tua anak yang harus mendengarkan kita, tapi kita wajib belajar untuk mendengarkan apa keluhan anak. Perasaan yang tidak dihakimi. Nah, seperti tadi, ketika terjadi sesuatu, kita tidak langsung memberikan judgement, tapi tanyakan kenapa bisa begitu dan harusnya seperti apa. Kemudian ada kesadaran emosional. Nah, di sini tadi keterlibatan emosi kita, perasaan kita saat melakukan aktivitas bersama. Jadi kita fokus pada apa yang kita lakukan dengan anak, sementara kita sedang berinteraksi. Kemudian disiplin diri. Nah, disiplin diri ini maksudnya apa? Kadang kita sebagai orang tua kurang bisa atau secara tidak disadari kita tidak mengelola emosi kita dengan baik, gitu. Nah, jadi ini dia yang dimaksud ketika ada reaksi yang muncul atau yang timbul pada anak-anak kita tidak langsung marah, gitu. Pikirkan lagi ketika kita harus marah, apa yang nanti akan terjadi ketika kita langsung marah dengan anak. Kita pikirkan baik-baik, gitu. Jadi kita tidak langsung bereaksi terhadap respon-respon yang diberikan oleh anak. Kemudian kasih sayang, tentu saja ini semuanya sudah tahu. Lakukan setiap interaksi dengan anak dengan penuh kasih sayang. Baik, slide berikutnya. Nah, ini terakhir nih Mbak Juli. Iya. Kita peroleh dari mindful parenting. Nah, seperti yang disinggung tadi di awal, jadi ada memperkuat hubungan anak dan orang tua. Karena ya tadi keterlibatan emosi, keterlibatan pikiran, kita fokus pada anak, kita berikan kasih sayang, kemudian
kita bisa mengatur emosi kita. Kemudian meningkatkan kemampuan orang tua untuk merespon secara konstruktif. Nah, seperti tadi ya, contohnya Bapak Ibu, seperti kita melihat bahwa misalnya anak kita memecahkan sesuatu. Jadi respon kita itu membangun. Oh, harusnya begini, harusnya begitu deh, jangan begini, jangan begitu. Tanpa harus memberikan judgement gitu ya. Kemudian membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kan dilatih dari kita tadi ya, ketika anak melakukan suatu kesalahan, kemudian kita memberikan koreksi, gitu ya, memberikan koreksi dan kemudian memberikan advice, itu nanti lama-lama anak-anak berpikir, ketika suatu saat dia menghadapi masalah, dia akan merunut kembali, akan mengingat kembali, oh iya, dulu waktu kejadian yang seperti ini, Mama kasih tahu ini loh jalan keluarnya, harus begini, harus begitu. Nah, itu akan dipakai nanti ketika dia besar dan ketika dewasa. Gitu. Itu akan sangat diingat dan dipakai. Gitu. Terus kemudian mengurangi potensi penganiayaan fisik dan psikis. Nah, ini dia. Karena pola asuh yang kita lakukan itu benar-benar baik, melibatkan semua hal, akhirnya kita akan terhindar dari penganiayaan. Karena apa? Attachment kita yang terjadi dengan anak akan semakin kuat. Jadi nggak mungkin ada kesempatan buat kita untuk jewer nih, pukul nih, kayaknya enggak. Anak kita sudah melakukan tahap yang tadi dengan baik. Gitu. Kemudian parenting skill-nya jadi meningkat, ya itu udah otomatis. Kemudian meningkatkan komunikasi orang tua dan anak. Gitu. Jadi dengan langkah-langkah yang seperti tadi, akhirnya orang tua jadi lebih aware lagi terhadap kebutuhan anak. Kemudian anak juga akan merasa terpenuhi kebutuhan komunikasinya. Gitu. Dia nggak perlu lagi nih tanya ke teman sebaya atau mungkin orang lain yang belum tentu ketika dia butuh jawaban-jawaban itu sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini keuntungannya nih Bapak Ibu. Anak tidak perlu lagi mendapatkan informasi yang mungkin juga akan tidak sesuai dengan yang dia butuhkan. Kemudian nih keuntungan untuk ayah bunda juga, gitu ya. Akhirnya dengan melakukan mindful parenting, kita sebagai orang tua bisa menurunkan perasaan depresi kita, mengurangi stres dan kecemasan. Karena apa? Semuanya sudah berjalan dengan baik. Pola asuh kita kepada anak-anak kita berjalan dengan baik, anak kita menjadi nurut. Dengan demikian, pekerjaan kita juga akan terselesaikan dengan baik, gitu. Karena kita di situ juga sudah mampu memanage emosi kita, gitu ya. Yang terakhir, meringankan beban parenting. Nah itu dia. Jadi karena semua tahapan sudah dilakukan, akhirnya komunikasi menjadi lebih baik, hubungan orang tua dengan anak menjadi lebih baik. Akhirnya kita sebagai orang tua tidak akan susah payah, nggak perlu mengeluarkan energi berlebih untuk mendidik anak-anak kita. Gitu. Oke, makasih Mbak Tanti ya, atas penjelasannya. Ya, mungkin saya tarik kesimpulan sedikit ya bahwa untuk bisa mindful parenting itu ya kita harus pertama itu mendengarkan ya, harus bisa berkomunikasi dengan anak. Apa sih yang dikehendaki oleh anak atau apa sih yang dikehendaki oleh bukan hanya anak ya, dalam keluarga mungkin ya yang lainnya. Terus ya kita harus punya perasaan yang tidak menghakimi, terus kita harus memiliki kesadaran emosional. Juga yang penting itu yaitu disiplin diri. Kita harus bisa mendisiplinkan diri sendiri, kemudian kita mendisiplinkan keluarga kita untuk waktu-waktu yang memang sudah kita sepakati bersama ya Mbak Tanti. Dan yang terakhir yaitu kita harus kasih sayang, yaitu benar-benar kita harus bisa istilahnya keep in touch ya tiap hari ke anak gitu loh. Gimana kita memberikan
bukan hanya perhatian, tapi gimana kita memberikan kasih sayang yang benar-benar yang kita bisa perlihatkan gitu, dengan pamannya membelai rambutnya, oh iya terima kasih, atau oh ya kamu sudah bagus nih kerjain, kayak gitu. Mungkin ya itu ya Mbak Tanti yang ya betul Mbak Cindy secara singkatnya. Mungkin masih ada waktu dari moderator, dari pembawa acara, maaf, masih ada waktu kah untuk sesi tanya jawab sebelum ke Pak Wito? Mungkin bisa kali Bu untuk satu pertanyaan 5 menit mungkin ada yang ingin bertanya. Oke. Yang pertanyaan yang di sini mindful parenting dari Bu Monik ya, Asak. Ini memang yang harus dilakukan orang tua, tapi apakah apabila seorang ibu memikul semua beban keluarga termasuk jadi tulang punggung ekonomi keluarga, kadang-kadang emosi tidak terkontrol, harus memikirkan bayar rumah, bayar listrik, makan, terus jadi membuat emosi lepas kontrol, sakit perasaan saat kita harus memarahi anak dan bahkan membentaknya. Sudah itu menyesal kembali, begitu tiap hari anak stres dan ibu juga stres. Bagaimana kita mewujudkan mindful parenting dalam situasi seperti yang saya utarakan di atas? Mungkin Mbak Tanti atau mau ditambahkan lagi sama Mas Yafet, silakan. Sebelumnya saya coba jawab dulu. Jadi memang Ibu untuk menerapkan mindful parenting memang butuh waktu ya, butuh latihan gitu. Artinya sebagai orang tua juga perlu menyiapkan dulu nih, menyiapkan apa sih yang dimaksud dengan mindful parenting itu, kemudian apakah ini juga ketika saya terapkan buat anakku, apakah ini akan bermanfaat. Nah, ketika kita menyadari itu, gitu ya, kita akan punya motivasi bahwa oh ya ternyata ini bagus loh kalau diterapkan untuk anak. Gitu. Jadi dengan merasa seperti itu, merasa membutuhkan itu, akhirnya apa? Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Gitu. Jadi ketika misalnya berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan anak, kemudian muncul emosi karena pikiran kita masih dibebani oleh hal-hal yang lain, kita akan segera kembali fokus kepada anak kita. Gitu. Seperti yang tadi langkah-langkahnya itu, mungkin Ibu bisa membaca lagi. Mungkin dengan Ibu memahami itu, kemudian memahami manfaatnya di kemudian hari, insya Allah bisa dilakukan itu untuk bermanfaat sekali untuk diri kita sebagai orang tua dan anak di kemudian hari. Mungkin Mas Yafet akan menambahkan atau Pastor Adi silakan. Baik, saya akan coba menambahkan. Balik lagi ke pertama tadi yang sudah saya sampaikan, memang berbicara menjadi parents atau orang tua yang baik itu nggak lepas bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu berkaitan erat pokoknya. Jadi kalaupun mungkin yang datang di sini belum menjadi orang tua, Anda masih bergulat dengan diri sendiri, I think this is the thing yang bisa digunakan juga. Artinya, kalau tadi Bu Tanti adalah berbicara tentang mindful parenting-nya, ada satu lagi mungkin yang bisa diterapkan untuk kita adalah membangun yang namanya self-management atau kepemimpinan terhadap diri sendiri. Ini ilmu yang sangat-sangat lagi booming di dunia profesional karena tingkat stres orang tinggi. Tetapi intinya ilmu ini ngomong begini, semakin bagus Anda mampu menangani diri Anda, semakin bagus Anda bisa menangani orang lain. Konsep dasarnya gitu. Yeah. Artinya ketika stres dan segala macam ini muncul, sebelum Anda menangani anak Anda, maka Anda harus bisa menghandle diri Anda dengan baik. Nah, secara singkat aja, apa yang perlu diperhatikan? Satu, pahami apa yang penting untuk Anda. Setiap orang itu punya prioritas dalam hidup berbeda-beda, Bapak dan Ibu sekalian, dan gak usah bandingin, gitu. Jadi Anda harus sangat clear dengan apa yang penting untuk Anda dan keluarga Anda. Yang kedua, miliki kesadaran tentang situasi Anda saat ini. Artinya, dari apa yang penting untuk Anda, yang ingin Anda capai di dalam keluarga Anda harus tahu posisi Anda saat ini itu apa yang mendukung diri Anda terhadap tujuan tersebut, apa yang bisa menghalangi Anda terhadap tujuan tersebut, apa yang kemudian bisa menolong Anda mencapai itu, dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika dua hal itu ditemukan, kita ketemu yang namanya gap atau jarak.
Nah, ini yang akan menentukan seberapa banyak masalah yang akan muncul. Artinya, ketika gapnya besar, masalah akan sering muncul, Anda akan makin stres, ya udah diturunin goalnya, karena nggak masuk akal untuk situasi saat ini. Nah, itu tuh namanya kayak kita menyetel diri kita terlebih dahulu. Karena banyak orang yang akhirnya beneran stres bukan karena masalahnya gede, tetapi dia ngeset sesuatu yang terlalu muluk-muluk. Gitu. Jadi, ketika Anda berpikir tentang menjadi orang tua yang ideal, jangan dibandingkan dengan orang tua yang lainnya. Orang tua yang lainnya mungkin nggak memiliki situasi yang sama dengan Anda. Kalau Anda harus membagi diri Anda bekerja, membiayai keluarga, dan harus masih ngurus anak, jangan ngeset tujuan yang sama persis dengan orang tua yang mungkin kondisinya lebih ideal dari Anda. Nggak adil menurut saya. Setelah itu terjadi, turunkan. Dan setelah itu Anda bisa menurun, dan kemudian terapkan mindful parenting seperti yang disampaikan oleh Mbak Tanti. Itu aja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, ya. Oke, mungkin banyak sekali ya masih mau ditanyakan, dan topiknya memang menarik, bisa buat sesi kedua nih Mbak Ani. Kalau Mas Yafetnya dan Mbak Tanti masih ada waktu. Oke, mungkin siap. Iya, Pastor Adi, ada yang mau ditanyakan mungkin? Di mute dulu, Pastor. Halo. Ya, sudah. Udah. Oke. Ya, saya sangat senang dengan materi bahan yang disampaikan, pesan. Kalau saya mungkin beranalogi dengan kemampuan anak-anak sekarang itu bermain game. Yes. Bermain game yang sifatnya konstruktif, development gitu ya. Itu saya kagum dengan mereka. Saya pikir ini bekal yang bagus untuk masa depan mereka. Karena tidak mudah untuk saya sendiri. Saya bukan peminat game, tetapi saya memperhatikan bagaimana mereka itu sangat teliti membangun sesuatu yang bukan game yang sekedar perang-perangan ya, tapi yang membangun mengkonstruksi sesuatu itu istimewa buat saya. Mungkin kalau zaman saya itu Lego, yang sekarang masih ada, yang Mekano yang membangun-bangun sesuatu, itu zaman dulu. Tetapi sekarang itu lebih detail, lebih teliti, perhitungan, bahkan itu yang artinya harapan. Untuk saya sih itu sebuah harapan, karena saya kira kita semua mau secara psikologi, secara spiritual, ketika harapan itu tidak tumbuh, saya kira kasihan para orang tua dan anak-anak yang sekarang sedang sepaneng gitu ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya ceritakan itu anak-anak yang sudah emosinya sudah begitu padat betul begitu, yang masif sekali, yang kemudian tidak bisa apa-apa dan akhirnya hanya meledak-ledak gitu. Orang tua tidak bisa mengakomodasi itu, dan itu akhirnya ya saya dalam posisinya bisa untuk mendengarkan. Anehnya setelah mereka semua cerita, mereka pulang senang-senang begitu ya. Sementara saya bingung, ini tadi maksudnya apa gitu ya. itu sekarang curhatnya saya ke Pak Yafet, Bu Tanti dan teman-teman, karena itu unik sekali. Akhirnya mereka, saya senang, mungkin ini menjadi perhatian. Kita semua punya agama, kita semua punya iman. Akhirnya membangun harapan itu yang akan jauh lebih penting ketika orang semua sudah tidak bisa buat apa-apa. Pandemi ini memang luar biasa. Disruption itu betul, dan akan banyak mengubah kita sekian tahun ke depan ini. Nggak tahu kapan selesainya. Kalau ditanya kapan kita ketemu Pastor, saya bilang kalau sudah vaksin. Meskipun vaksin itu bukan satu-satunya cara, tetapi sekurang-kurangnya harapannya lebih daripada kalau nunggu pandemi kapan selesainya gitu ya. Ini memang kita yang paling seperti itu. Terima kasih banyak, saya juga mendapatkan banyak hal karena sebagai pengetahuan tentu akan pengalaman-pengalaman ini membantu saya untuk ketika berhadapan dengan mereka semua itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pastor untuk waktunya.
Ya, Pastor Adi sudah memberikan kita waktu juga kan untuk bisa buat webinar ini. Oke, saya lanjut